Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-14. Perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan kedatangan Yesus ke kampung halamannya, Nazaret. Memang sebelum memulai karyanya, Yesus tentu hidup di Nazaret sebagai anak Yosef dan Maria. Dia pun seperti pemuda Nazaret lainnya yang hidup pada waktu itu. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, mengikuti ayahnya Yusuf yang adalah seorang tukang kayu. Karena itu, ketika orang-orang sekampungnya mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa, mendengar begitu banyak mujizat dan tanda yang dilakukan Yesus, dan mereka yang sungguh mengenal masa kecilnya, mereka heran dan bertanya-tanya, dari manakah Yesus memperoleh semua kemampuan itu? Dari manakah diperoleh hikmat yang begitu besar? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka terus mempertanyakan dan meragukan identitas Yesus. Dan akhirnya mereka menolak Yesus di kampung halamannya sendiri, sehingga Ia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan Yesus menegaskan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Saudara-saudariku, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Nazaret sulit menerima Yesus karena mereka hanya memandang dari kacamata manusiawi. Mereka tidak sampai kepada
sebuah pengakuan iman bahwa Yesus sungguh anak Allah yang datang untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Yang menariknya, sikap Yesus sebaliknya tidak marah, tetapi terus berbuat baik. Ia menyembuhkan beberapa orang yang sakit di sana dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus sekali lagi menunjukkan kepada kita sekalian kesetiaan untuk mengasihi siapa saja, bahkan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima kehadiran setiap kita. Pengalaman ditolak justru harus membawa kita kepada penyerahan diri kepada Allah. Pengalaman ditolak seharusnya membuat kita semakin rendah hati, karena bila kita lemah, justru saat itulah kita mudah merasa bergantung pada Allah, dan kita pun akan menjadi sarana Allah dalam memuliakan Dia. Saudara-saudariku, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama di hari Minggu biasa ke-14 ini, saya mengajak kita sekalian untuk secara khusus merenungkan kedua poin berikut ini. Pertama, kita harus percaya Allah terus berkarya dalam hidup kita, dalam berbagai pengalaman hidup yang kita alami, dalam diri saudara-saudari yang kita jumpai setiap hari, termasuk dalam diri setiap mereka yang kita anggap tidak layak untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Karena itu, kita harus berusaha dengan rendah hati, memohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita pun sanggup menyadari karya-karya Allah dalam hidup pribadi setiap kita melalui sesama kita. Janganlah kita cepat menghakimi, dan jangan pernah kita menghakimi dari apa yang kelihatan saja. Do not judge the book by its cover. Poin kedua yang boleh kita refleksikan bersama pada kesempatan ini adalah pengalaman penolakan yang kita hadapi tentu kadang pasti membuat kita patah semangat. Namun demikian, pengalaman demikian tidak boleh menghentikan kita untuk terus menghadirkan kasih dan kebaikan Allah bagi sesama. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kadang kita tidak diperlakukan dengan baik. Kadang kita tidak selalu bertemu dengan orang baik. Tetapi kita harus selalu menjadi orang baik bagi siapa saja yang kita jumpai. Hidup ini singkat, mari kita jadikan hidup kita lebih berbuah berkat. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.